Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam suara penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Kita akan mengupas bagian yang kedua dari bertahan di tengah badai hidup. Kunci yang kedua dari bertahan di tengah badai hidup adalah saling membangun di antara orang percaya. Kunci yang kedua adalah saling membangun di antara orang percaya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terutama di bagian ayat yang kedua B, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketika kita diperhadapkan dengan badai hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan sekian banyaknya permasalahan dan persoalan, kunci yang kedua untuk membuat kita bisa bertahan adalah saling membangun di antara orang percaya. Karena ketika kita dalam satu komunitas, misalnya seperti di gereja kita yang tercinta, Gereja Isa Al-Masih Banyumanik, kita punya yang namanya kesan. Dalam kehidupan kelompok kesan ini ada saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ketika yang satu sakit, maka anggota yang lainnya menengok. Ketika ada yang satu terbeban berat, maka anggota yang lainnya dengan senang hati dan suka hati mereka tunjukkan dengan saling membantu dalam hal berdoa. Ketika ada yang berkekurangan, maka anggota yang lainnya berlomba-lomba untuk memberikan apa yang mereka punya untuk bisa berbagi antara satu dengan yang lainnya. Inilah kunci yang kedua di mana kita bisa bertahan dalam menghadapi badai kehidupan kita, untuk membangun di antara saling orang yang percaya. Biarlah kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan saat ini, kita membuktikan bahwa kita orang percaya, kita diberikan kesanggupan untuk kita mampu bertahan. Dengan kunci yang kedua, saling membangun di antara orang percaya. Biar hidup kita tidak hanya mengurusi akan diri kita sendiri, tapi kita bisa saling membangun. Seperti Efesus 4 ayat yang kedua B, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mari kita berlomba-lomba untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak sibuk untuk memperkaya diri kita sendiri, kita tidak sibuk untuk kemudian kita melupakan orang yang sekitar kita, yang penting diriku sendiri. Mari kita saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Karena ketika kita saling membangun di antara orang percaya, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kunci yang kedua, saling membantu, saling membangun di antara orang yang percaya, membuat kita untuk diberikan kesanggupan bertahan menghadapi badai kehidupan. Kunci yang pertama, sekali lagi, percaya dengan janji Tuhan. Dan kunci yang kedua yang kita pelajari hari ini, saling membangun di antara orang percaya. Biarlah ketika kita dihadapkan dengan segala macam kesulitan, maka kita bisa saling membantu dan kita bisa saling men-sharekan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, supaya ketika kita berada dimanapun tempatnya, maka orang-orang percaya di sekitar kita dibangun karena kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.